Selamat datang di After Sound Review. Kali ini gue mau review salah satu ayam tercantik menurut gue, yaitu Moondrop Illumination. Nah, ini adalah dibilangnya seperti pseudo flagshipnya Moondrop ya. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Bro Zubaits yang udah minjemin ayamnya ini ke gue, jadi gue bisa review. Wow, ini gue pegang cantik banget. By the way, Moondrop Illumination ini harganya sekitar 11,7 sampai 12 jutaan kalau gue lihat. Dan yang di sini dipakai kabelnya bukan kabel bawaan, tapi kabel Moondrop Autumn yang harganya sendiri 1,4 1,5 jutaan. Jadi total di tangan gue ini ya bisa dibilang kasarnya sekitar 13,5 jutaan total. Jadi ya, ini jelas ayam premium dan dia menggunakan hanya single dynamic driver per sisinya. Jadi yes, ini adalah ayam dynamic driver terpremium yang pernah gue review dan gue pegang gitu ya. Wow, emang dari tampilan aja udah mantep banget sih. Oke, langsung aja kita bahas dari build, fit, suara, dan perbandingannya seperti biasa. Mulai dari buildnya sendiri udah jelas kelihatan bahwa dia buildnya itu bukan cuman cantik tapi berasa kokoh. Kalau misal di websitenya Moondrop sendiri katanya ini digores pakai pisau gitu, barely leaves a scratch. Jadi nggak meninggalkan baret-baret atau scratch gitu ya. Dan ini berasa cukup lumayan berat, tapi ternyata lebih berat ke XSS yang adeknya. Gue punya ke XSS, ternyata lebih berat dan lebih besar. Tapi ke XSS lihat ya, ini udah banyak baret-baret kalau punya gue. Katanya kalau yang ini lebih kuat coatingannya itu, jadi lebih bisa tahan lama. Nah kemudian lihat housingnya itu unik banget di bagian dalamnya sini. Dia punya vent cukup banyak. Lihat tuh, ventnya tuh ada lumayan banyak. Dan kalau nggak salah sih dipatenin sama Moondropnya sendiri. Lalu kemudian dia pakai dual pin 0,78 seperti biasa. Dan yang tadi gue bilang, kalau gue lihat di websitenya sebenarnya dia tuh pakai kabelnya warnanya putih, rada kayak XXR sih sebenarnya kalau gue lihat. Tapi yang di sini dipakai adalah Moondrop Autumn dan buat gue cocok banget. Memang dirilisnya kalau nggak salah emang bersamaan. Ini lihat kabelnya tuh juga emas warnanya dari atas sampai bawah. Lalu warnanya tuh mirip banget tuh, lihat cocok banget lah ini. Kalau kalian pakai ini udah bukan kayak pakai ayam lagi, udah kayak perhiasan kayak kalung emas gitu, kelihatan kayak kalung rantai emas ya. Lihat, ini bagian bawahnya itu braided 4-core dan ini bahkan jacknya tuh mewah sekali, warna emas semua begini. Jadi ya memang ini secara build quality itu terlihat sangat keren, sangat mewah, sangat mencuri perhatian kalau dipakai. Kemudian untuk fitnya sendiri buat gue ini adalah salah satu tipe fit yang gue bilang nggak perlu repot, nggak perlu terlalu dalam, nggak perlu terlalu shallow. Ini gampang banget dapetin fit yang cocok buat kuping. Seperti Moondrop XSS lah, cuman ini lebih enak lagi malah. Nggak ada, gue nggak pernah lihat orang bilang Moondrop XSS fittingnya nggak enak, itu nggak pernah. Dan di sini buat gue lebih enak lagi. Jadi memang fittingnya mantep banget, gue bisa pakai selama berjam-jam tanpa rasa sakit dimanapun, karena memang gue nggak nemu sudut tajam kecuali di bagian atas sini ya. Ini rada sedikit, tapi ini nggak menyentuh kuping. Jadi overall bagian sininya rada nyentuh kuping dikit. Ini sangat-sangat nyaman gue pakai berjam-jam. Nah kemudian untuk suaranya sendiri gue akan pakai VO BTR5, kemudian X2 X10 dan juga i5 XDSD sebagai source gue. Dan ini adalah lagu-lagu yang gue pakai. Untuk tonalitas dari Moondrop Illumination ini ya, kalau misalnya gue simply gambarin dengan satu kata, pendapat gue sesuai telinga gue, simply natural. Yes, gue tahu perspektif orang terhadap natural itu beda-beda, tapi buat gue ini adalah salah satu suara yang simply natural. Dia nggak aneh-aneh bassnya, mid-nya, range-nya, treble-nya itu nggak aneh-aneh. Tapi kalau misalnya gue harus nitpick bener-bener dari DF neutral maupun Harman neutral dari patokan gue, ayam ini masih termasuk kategori V-shaped-ish warm gitu. Aneh juga karena maksudnya secara frekuensi response jelas dia tidak terlihat V-shape, tapi kalau orang denger, orang bakal kaget karena yang pertama memang secara frekuensi response bassnya flat, tapi dari frekuensi response itu tidak menunjukkan decay dan bass gitu. Di pendengaran aslinya orang yang denger ini nggak ada satupun yang ngomong bassnya berasa flat, berasa datar, tipis. No, justru orang ngedapetin punch yang cukup gebuk. Mau dari HP, mau dari source yang bagus, mau dari source yang powerful, itu bassnya tuh berasa gebuk. Lalu kemudian ada emphasize, ada boost sekitar di upper mid range, jadi vokal berasa cukup maju. Nah ini kadang-kadang yang bisa berasa agak sedikit V-shape karena lower mid range-nya tetap ada sedikit scoop.
upper mid range itu naik sedikit lebih daripada di F neutral gitu. Lalu kemudian atasnya itu treble atasnya banget itu berasa ada roll off. Jadi ya bisa dianggap warm, bisa dianggap V-shape, U-shape is warm gitu, terserah pendapat kalian. Walaupun frekuensi responsnya itu terlihat seperti di F neutral ya. Oke, mulai dari bassnya langsung aja. Ini adalah bass yang gebuk, bisa cukup sampai dalam. Tapi buat gue sekali lagi satu kata yang menggambarkan bassnya adalah simply natural. Gebukan mid bassnya itu asik, cukup gede, gebuk, dan tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu lambat. Simply decay-nya itu buat gue pas untuk kebanyakan lagu. Gue kasih pop oke, gue kasih EDM oke, gue kasih lagu rock sedikit bukan lagu rock, lagu double pedal itu ada sedikit keteteran tapi masih cukup natural, masih cukup bisa ngejar. Tapi overall ini bassnya sangat-sangat gampang, dikasih lagu apapun itu cocok dan nggak pernah berasa kegedean ataupun kekecilan. Simply satisfying, tuk asik mau dikasih lagu apapun. Tapi kalau kalian yang pengen yang bassnya kayak super deep banget, tight, kalian nggak bakal dapet di sini. Kalian simply mendapatkan bass yang punch-nya dan buat gue kuantitas dan rasanya tuh simply natural. Lalu kemudian untuk mid range-nya sendiri dari standar gue di F neutral open harmony itu sebenarnya agak sedikit terlalu banyak di upper mid range. Jadi vokal cowok kadang-kadang ya, jadi nggak semua itu sedikit kurang tebal, tapi ini sedikit sekali. Untuk kebanyakan lagu sekali lagi buat gue rasanya adalah natural dan cukup maju dan punya power yang jelas. Misalnya gue kasih lagu Josh Groban, gue kasih lagu Il Divo, bahkan Michael Bublé, itu depth suara cowoknya itu cukup berasa tapi sedikit mundur. Tapi bisa tetap gue nikmatin di situ dan suaranya sekali lagi itu bening, clear, dan bisa berasa emosinya, energinya itu berasa banget. Getaran-getaran vibrato, tremolonya dari penyanyi-penyanyi tersebut itu berasa bagus banget. Dan kemudian untuk suara cewek, gue dengerin kayak Yonha, gue dengerin kayak Ayu ataupun Taeyeon, ketika mereka teriak-teriak itu, maksudnya teriak di lagunya, itu berasa ada gabungan antara gini loh, ada energi yang lepas di situ di saat bersamaan itu cukup clear, tapi ada sedikit kasarnya itu. Jadi nggak totally smooth, totally nyantai banget, enggak. Di situ ada sedikit kasar-kasar yang kasih bumbu sedikit ada powernya begitu. Jadi gue nggak ngomong ini adalah tipe ayam yang smooth banget, enggak. Dia tipe ayam yang buat gue mid range-nya itu ekspresif mungkin ya, dikasih power dia bisa keluar banget. Tapi kalau gue kasih lagu Joyce Chu, gue kasih lagu Olivia Ong, gue kasih lagunya Dinah Kroll ataupun Amber Rubart, nah di situ bener-bener berasa smooth. Jadi dia ekspresif buat gue, yes, dia ekspresif di bagian mid range-nya itu. Asik sih untuk denger lagu apa aja, gue nggak pernah ngerasa oh ini ketipisan nih, oh ini terlalu tebel nih. Enggak, gue simply ngerasa ini adalah vokalnya versatile, cocok di banyak banget lagu. Nah kemudian untuk treble-nya sendiri juga treble yang ada energi di treble bawahnya. Jadi mungkin kalian dengar kayak cymbal crash itu ada energi di situ, tapi nggak sampai metalik, nggak sampai tipis-tipis banget. Simply right buat kuping gue. Cymbal crash-nya itu ada sedikit kasar-kasarnya lagi. Itu juga benar-benar kerasa buat lagu kayak rock gitu. Gue enjoy banget di situ. Tapi ini sekali lagi tidak terlalu cocok untuk lagu-lagu klasik. Misalnya kalian suka lagu violin, La Campanella, La Primavera, itu tetap treble-nya itu tidak sampai nada-nada tinggi banget. Kerasa bagian atasnya itu ada roll off. Jadi violinnya itu nggak terlalu lepas di bagian atas. Jadi memang ini untuk tonal yang menggambarkan adalah ekspresif, energik, tapi tetap natural dan tidak gue nggak pernah ngerasa dia tuh terlalu kasar sampai sibilan, sampai shouty, itu nggak pernah. Tapi simply ada sedikit kasar-kasar, tapi itu bumbu yang bagus untuk misalnya lagu rock. Untuk vokal yang teriak banget, itu sedikit kasar-kasarnya itu bisa kasih kesan ekspresif, powerful, lepas, keluar gitu ya. Buat gue, jadi ini benar-benar kayak tonal yang asik gitu, ekspresif, natural, lepas gitu yang gue gambarkan. Nah kemudian bagian teknikalitas, buat gue jujur aja untuk harganya yang 12 juta by default, ayam ini bukanlah ayam yang terbaik di harganya. Jadi gini loh, ketika kita bahas soal teknikalitas itu kan memang ada separasi
imaging dan juga ada ini ya, separasi imaging dan juga ada soundstage. Dan buat gua sendiri, dia itu bukan yang terbaik di bidangnya, bukan soundstage terbaik, bukan separasi terbaik, dan juga bukan imaging terbaik. Simply mungkin gue ngomong soundstage-nya itu bagus, dia bisa kasih depth 3D ala dynamic driver yang bagus, dia bisa kasih imaging cukup bagus. Tapi ini yang paling buat gue jujur aja paling kurang ya, yaitu level separasinya. Jadi gini, gue pernah nyoba di level 10 tuh belasan juta kayak Sorry Audio Rosemary, gue pernah kayak coba Kinera Nana, gue pernah coba kayak Moondrop S8, gue pernah coba, ya banyak lah gue coba multi driver IM di harga 10 jutaan. Dan jujur aja buat gue di sini kelihatan dia itu memang menggunakan single dynamic driver, jadi separasinya terburuk di harganya. Yes, gue bakal ngomong gitu aja, separasinya bukanlah nilai plusnya. Jadi misalnya gue bandingin sama Moondrop S8 gue di sini, itu jelas berasa di lagu apapun S8 lebih bisa kasih separasi, detail, instrumen lebih main di kanan, lebih main di kiri, ada di atas, di bawah gitu, lebih ada di sini rada nyampur. Tapi untuk soundstage dan juga imaging 3D buat gue memang khas dynamic dia tuh bagus, cuma simple separasinya aja adalah poin yang terburuk mungkin di Moondrop Illumination ini. Jadi buat gue kesimpulannya, Moondrop Illumination ini bukanlah IM yang lu cari apabila lu cari layering, lu cari separasi, lu cari detail, lu cari imaging. Intinya bukan ketika lu cari teknikalitas, jangan ke Moondrop Illumination karena kemungkinan besar akan mengecewakan. Tapi kalau lu cari tonalitas yang buat gue natural, ekspresif, dan juga bisa ngasih lagu apa aja tuh masih oke, ditambah fitting yang mantep dan juga nggak pernah kerasa kedap, vakum banget karena ventnya ini banyak ya. Ini buat gue Moondrop Illumination adalah yang paling gue bisa enjoy walaupun harganya mahal. Jadi gini, gue suka dengan penggambaran salah satu reviewer gitu, dia ngomong bahwa si Illumination ini adalah seperti HD 650-nya IM gitu. Nah temen gue ada salah satu reviewer dari luar negeri gitu yang dia ngomong, gue setuju sama orang itu. Kenapa? Lu pernah nggak dengar HD 600 atau HD 650 Sennheiser itu punya detail yang super bagus, dia punya separasi yang bagus atau soundstage yang paling bagus di harganya? Nggak kan? Tapi dua headphone itu tetap jadi legend sampai sekarang karena simply betapa suaranya itu natural dan orang pingin balik lagi ke sana gitu. Walaupun dia bukan yang paling detail, dia bukan paling lebar soundstage-nya. Enggak, tapi simply karena dengerin itu tuh nyaman. Dengerin mereka berdua itu HD 600 dan HD 50 tuh nyaman sampai sekarang, bahkan orang masih cari. Dibandingin yang baru kayak HD 660 ataupun HD 820. Orang banyak tetap yang cari HD 600 dan HD 650 walaupun sudah bertahun-tahun. Dan buat gue itu seperti yang gue rasakan di sini. Gue pernah ngomongin detail gitu, gue pernah simply dengerin jauh lebih banyak bagus. Tapi kalau dengerin, gue nggak perlu critical listening gitu ya. Gue dengerin buat tiap hari, gue dengerin lagu-lagu pop, lagu apa aja gue kasih ke sini itu berasa ekspresif, asik dan natural. Jadi memang ini adalah kita ngomongin Illumination, kita ngomongin tonal. Nah sekarang gimana perbandingannya nih? Gue akan bandingin sama Moondrop S8 yang masih jadi ayam kesayangan gue. Sama-sama Moondrop S8 ini harganya sekitar 10,5 juta dan Moondrop Illumination ini harganya sekitar 12 juta. Nah jadi kalau misalnya kalian cari separasi, udah dengerin pertama aja dikasih lagu yang ribet, S8 jauh lebih bagus separasinya, itu jelas banget. Kanan kiri atas bawah itu separasinya lebih rapih dan juga dia punya suara yang lebih smooth sekaligus lebih tidak ekspresif. Ini yang gue bilang ketika kita bahas balancer meter sama Dede. Karena balancer meter itu punya frekuensi yang terbatas. Di S8 ini kelebihan sekaligus kekurangan. Dimana frekuensinya itu suaranya semuanya itu berasa rapih banget. Tapi saat-saat yang bersamaan kayak dengerin vokal cewek yang ini, makanya ini perspektif ya. Belum tentu lu rasain sama seperti yang gue rasakan. Di beberapa lagu kayak Keala Settle, ketika dia nyanyi, dia teriak lepas gitu. Buat gue rada terlalu dirapihin di S8. Jadi sedikit-sedikit tajam, kasar-kasar vokalnya itu rada kurang keluar, rada kurang lepas di S8. Nah di Moondrop Illumination ini keluar banget energinya, itu lebih bisa ngasih teriakan. Pokoknya emosinya itu
somehow lebih berasa walaupun separasinya nggak sebagus S8, walaupun tidak sesmooth S8 dan juga tidak lebih terpisah daripada S8 untuk vokalnya itu. Nah, juga kemudian untuk bassnya ini sekali lagi benar-benar kayak balance armature versus dynamic ya. Balance armature itu bassnya lebih tight, yang di S8 lebih tight, lebih deep, lebih cepat. Jadi dengerin lagu rock itu masih berasa itu. Tapi kalau gue dengerin lagu kebanyakan, gue dengerin Illumination ke S8 itu mau nggak mau gue harus ngomong gue kangen sama bass pukulan ala dynamic. Duk-duknya dynamic itu bikin kangen. Gue nggak ngomong itu paling detail, tapi simply paling natural di kuping gue. Nah, untuk treble-nya juga sekali lebih ekspresif di Illumination, tapi tetap gue lebih pilih di S8 karena simply lebih rapi, lebih ada separasinya. Gue dengar violin itu lebih rapih banget, klasikal segala macam itu walaupun tidak terlalu lepas, tapi rapihnya itu yang gue suka. Jadi ya, ayam ini gue nggak bisa ngomong lebih bagus satu daripada yang lain karena simply kayak suara yang dicari itu beda. Ini satu lebih smooth, lebih kalem, lebih rapih. Dua-duanya buat gue tetap sama-sama balance, tapi ya tadi gue bilang ini lebih rapi, lebih smooth, lebih detail, lebih separated gitu ya. Di sini tuh lebih energik, lebih ada lepas emosinya, lebih lebih ekspresif. Suaranya beda banget. Untungnya gue masih lebih suka S8, jadi gue tetap keracun sih sebenarnya, tapi gue ya karena harganya mahal juga, jadi sementara gue masih puas di S8. Nah, gue yang menarik ini gue mau bandingin sama ayam lain yang juga dynamic driver yang merupakan kesayangan gue. Moondrop KXSS, ini jelas adiknya dari si Illumination. KXSS kalau dibanding Illumination itu jauh lebih muted. Bagian atasnya terasa terlalu di smoothing, tapi tetap rada ada sedikit nggak rapi. Kemudian bass mid secara detail, secara separasi itu kalah banget. Cuman berasa lebih smoothing aja, lebih nyantai. Nah, kemudian gue bandingin sama single driver, tetap salah satu favorit gue sampai sekarang, yaitu Tanch Gym Oxygen. Tanch Gym Oxygen itu berasa lebih black background, bening banget. Emang Oxygen itu black backgroundnya luar biasa sih. Nah, dia tuh lebih, sekali lagi, seperti lebih nyantai, lebih nggak ekspresif. Treble dan mid range-nya itu lebih nyantai juga. Bass-nya tapi lebih deep. Jadi, teman gue ada pernah nyoba dua ini, dia bilang, gue ngomong lebih detail si Illumination, tapi ada yang tetap lebih suka Oxygen gini. Cuma gue ngomong tetap Illumination ini sedikit level lebih tinggi daripada Oxygen. Nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Nah, yang menarik ketika dibandingin Blessing 2. Believe it or not, Blessing 2 itu punya separasi lebih baik daripada Illumination. Memang di sini single drivernya berasa banget kekurangannya, tapi kita ngomongin yang tadi gue bilang timbre, kita ngomongin koherensi, di Blessing 2 tuh berasa sedikit nggak koheren. Dan karena balance armaturnya itu kan cuma dia pakainya 4 di sini, di Illumination vokalnya tuh berasa lebih full dan walaupun sedikit lebih kasar gitu kalau dibanding Blessing 2. Blessing 2 ada sedikit lebih kosong. Itu gue gak ngomongnya lawannya full kosong ya. Tapi lebih smooth dan lebih rapi. Sekali lagi itu ala-ala BA banget. Jadi yes, buat gue kalau kita ngomongin value untuk Illumination ini, kalau misalnya kalian cari teknikalitas, value-nya jelek. Nah, kalau kalian cari tonalitas, itu susah ditemukan. Maksudnya gini, gue pernah di harga 10 juta atau 12 juta, 13 juta, gue pernah simply ketemu yang lebih baik daripada S8 itu banyak. Tapi in the end gue selalu balik lagi ke S8 dan bahkan gue menjadikan S8 itu favorit gue. Bahkan ketika gue lawan yang 20 juta, 30 juta, karena simply gue suka banget tonalnya S8, udah paling cocok di gue. Jadi gue harap lu ngerti betapa tonal itu begitu valuable untuk beberapa orang termasuk gue. Nah, kalau kalian suka tonal yang begini, tonal yang cukup lepas, ekspresif, dan juga tetap natural, buat gue itu susah ditemukan. Gue simply belum pernah ketemu di mana lagi yang timbernya tetap dynamic gitu. Jadi buat gue, kalian beli ini seperti beli tonal, bukan beli teknikal gitu. Still very good ayam, dan gue sendiri kalau misalnya dibilang suka apa enggak, sangat-sangat suka. Jadi gitu aja untuk review kali ini. Semoga kalian suka review kali ini, dan jangan lupa kasih like dan subscribe. See you next time, bye-bye.